Hai pemirsa setia Trans 7, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat mengawali hari yang dengan penuh semangat dan keceriaan. Menemani pagi ini, Ragam Indonesia menghadirkan rangkaian informasi yang menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Sahabat, terkenal dengan negara bahari, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini membuat ikan memiliki beragam daerah perairan, mulai dari perairan tawar, asin hingga payau yang memiliki ekosistem dengan kehidupan ikannya yang unik dan menarik. Ada apa saja ya? Yuk, kita simak informasinya. Ikan hias yang berasal dari air payau yang pertama ada ikan tangkur buaya atau dalam bahasa latinnya Micropis brashiurus. Tangkur buaya memiliki bentuk badan bulat panjang mirip pipa sebesar pensil mirip ular dan memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada ikan tangkur buaya dewasa, badannya diliputi gelang kulit tebal seperti tulang. Badannya berwarna mencolok, belang kuning dan merah tua. Tangkur buaya jantan memiliki kantong benih seperti yang terdapat pada tangkur kuda. Ada menyebutnya ikan kuwum-kuwum, tangkur buaya atau ikan pipa. Ikan ini menyukai hidup di sungai yang memenuhi vegetasi alias banyak tanaman airnya. Si tangkur buaya juga bisa hidup dengan baik di air tawar. Hanya saja kebersihan airnya mesti dijaga dengan baik. Karena mulut yang sangat kecil, maka makanannya pun juga mesti ekstra kecil seperti kutu air atau artemia. Tangkur buaya bertahan hidup dengan memangsa tumbuhan laut yang ada di rumput laut, misalnya akar bahar dan tanaman laut lainnya. Di akuarium, pakan kesukaannya adalah udang rebon atau benih Artemia slina. Ia berkembang biak dengan bertelur dan menaruh telur pada kantong sisi perut si jantan dan ditetaskan di sana. Dengan bentuk dan ciri khas tubuhnya ini, ikan tangkur buaya banyak diminati bagi para kolektor ikan hias. Sahabat Ragam, Anda tertarik untuk menambah koleksi ikan hias Anda? Langsung saja ya sahabat Ragam, yang berikutnya ada mangrove jack atau bisa juga disebut kakap merah bakau. Mangrove jack masuk dalam spesies kakap. Ikan ini memiliki banyak sebutan, diantaranya kakap merah bakau, ikan bas merah, ikan air tawar merah, ikan air tawar karang merah, roman sungai atau baramundi rock. Sesuai dengan namanya, ikan kakap merah hidup di daerah yang ditumbuhi pohon mangrove. Di antara keluarga kakap, hanya mangrove jack yang dapat hidup di air payau dan malah bisa sampai ke air tawar untuk mencari makan. Meski masih kecil alias anakan, sifat predatornya sudah sangat jelas. Warna bakau kakap merah bervariasi dari oranye, kuning perunggu, dan coklat kemerahan tergantung pada usia dan habitatnya. Ikan mangrove jack muda yang tertangkap di daerah muara warnanya lebih gelap daripada mangrove jack tua yang diambil dari daerah terumbu lepas pantai. Seperti kakap tropis lainnya yang masuk keluarga Lucanidae, mangrove jacks memiliki gigi taring menonjol di rahang mereka yang digunakan untuk menangkap dan menahan mangsa. Gigi ini dapat menyebabkan cedera serius sehingga perlu waspada jika ingin memancing ikan yang satu ini. Kakap merah bakau ini merupakan predator yang mencari makan pada malam hari. Incarannya yaitu ikan, krustasea, gastropoda, dan moluska cephalopoda. Sebagai predator penyergap, mereka sering tinggal di sekitar akar bakau, pohon-pohon tumbang, dinding batu, dan setiap daerah yang sering dijadikan tempat perlindungan bagi mangsanya. Seperti namanya, ikan kakap merah bakau umumnya ditemukan di sistem muara bakau berlapis, meski diketahui bermigrasi ke terumbu lepas pantai untuk bertelur. Saat itu tempo, kakap merah bakau akan bergerak ke perairan terbuka, kadang-kadang hingga ratusan kilometer dari pantai untuk berkembang biak. Kakap merah mangrove merupakan ikan komersial yang populer bagi para mancing mania dan penggila ikan hias. Lanjut ke ikan hias yang berikutnya ya, sahabat Ragam. Inilah frogfish atau ikan kodok. Frogfish memang hidup di air tawar, ukuran tubuhnya kecil dan memanjang. Perilaku frogfish tawar sama dengan frogfish laut. Yang berbeda hanya jenis makanannya saja. Karena tubuhnya kecil, dia hanya bisa makan krustasea, ikan-ikan kecil dan juga cacing. Antenarius boicelatus atau twin spot frogfish ini hidup di air payau. Habitatnya jarang dikunjungi oleh para penyelam. Ikan ini terkadang juga ditemukan di air tawar, rawa bakau, dan sebagian besar berada di perairan dangkal. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ikan kodokan ini tidak sepopuler ikan kodok yang berada di laut. Twin spot frogfish memiliki warna yang cerah dan menarik terutama di daerah sekitar mata yang juga dapat menarik perhatian mangsanya. Ukuran tubuh dari twin spot frogfish ini lebih kecil dibanding ikan kodok yang berada di samudra yaitu antara 12 sampai 14 cm saja. Frogfish adalah rajanya kamuflase dan akan berubah untuk menyesuaikan lingkungan mereka.
Mereka memikat mangsanya dengan tangkai yang berada di antara mata mereka yang meniru gerakan dari mangsanya. Mulut mereka dapat membuka dengan lebar untuk menelan mangsanya. Sungguh menarik bukan memiliki ikan hias seperti ini? Nah, yang terakhir ada ikan buntal air payau. Ikan buntal tidak hanya hidup di laut. Ada sekitar 40 jenis ikan buntal yang hidup di air payau. 29 jenis spesies lainnya asli penghuni air laut maupun air tawar. Semua jenis ikan buntal sama-sama punya kemampuan untuk menggelembungkan badan sebagai bentuk pertahanan tubuhnya. Saat ini ikan buntal sudah banyak diminati sebagai ikan hias. Ikan buntal mempunyai ciri khas yang sangat unik. Selain mampu mengubah tubuhnya menjadi balon, dia juga punya penampilan yang lucu dengan muka yang cabi alias tembem. Sahabat, ikan buntal termasuk predator pada ikan yang lebih kecil. Maka dari itu, ikan ini harus ditempatkan dalam akuarium tersendiri. Ada sekitar 40 jenis ikan buntal yang hidup di air payau. Salah satunya adalah jenis Black Blotch Porcupine Fish atau ikan buntal bintik hitam. Ikan buntal jenis ini paling sering dijumpai di alam liar. Nah, selanjutnya ada ikan buntal jenis Striped Pufferfish atau ikan buntal bergaris. Di habitat aslinya, ikan ini hidup di sekitar karang. Makanan utamanya adalah ikan-ikan kecil. Kalau ikan ini stres atau ada bahaya yang mengancam, dia akan menggelembungkan tubuhnya seperti bola sehingga predator-predator ikan buntal akan sulit memakannya. Bagian tubuh yang dibesarkan ikan ini adalah bagian lambung pencernaan mereka. Setelah membesarkan tubuhnya, mereka akan berenang terbalik. Nah, sahabat Ragam, tidak semua ikan buntal bisa mengembangkan tubuhnya dan berduri. Ikan buntal bergaris tidak bisa membesarkan tubuhnya seperti buntal bintik hitam. Yang pasti, ikan buntal memiliki racun yang sangat kuat di bagian dalam perut, kulit, dan telurnya. Saat ini ikan buntal sudah banyak dibudidayakan agar tetap terjaga dan tidak punah. Ada 2 jenis ikan buntal air tawar yang dibudidayakan, yaitu ikan buntal Sumatera atau Tetraodon palembanghensis. Sesuai namanya, ikan buntal ini ditemukan di aliran Sungai Musi, Sumatera Selatan. Berbeda dengan buntal air asin yang tinggal di karang-karang, ikan buntal air tawar hidup di dasar sungai yang dalam. Kedua adalah buntal bintik hijau. Bintik-bintik hijau ini adalah ciri khas ikan air tawar ini. Ikan buntal jenis ini pertama kali ditemukan di sungai di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Ikan yang satu ini benar-benar lucu kalau dijadikan sebagai koleksi ikan hias di rumah Anda. Menarik bukan?